sebelum-sebelumnya juga kan begitu, wakil-wakil presiden yang mencoba lagi untuk jadi presiden, tapi kebanyakan kan gagal gitu. Kalau ini kan sudah jaminan sepertinya ya. Wah parah banget. Parah. Selamat datang lagi di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan hal yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh tepuk tangan dulu? Dan kita kedatangan panggilan ke-8. Udah mulai bunyi-bunyian. Coki Pardai. Terima kasih. Senang rasanya kembali lagi di Debatin Gosip kali ini. Dan ini program ini menunjukkan bahwa mau kapanpun, dimanapun, gosip-gosip hot selalu ada. Yeay! Dan kita akan bikin itu semakin kisruh ya. Bener. Tapi sengaja ada satu catatan. Ya. Sebenarnya topik yang ada elunya ini, kita kan tadi mau bahas Robby Purba. Ya, lo kan udah ngomong, bahas Robby Purba aja gitu, inget kan? Kemarin pas kita syuting Adri. Tiba-tiba sebelah kanan Anda ngeluarin itu. Kalau minta maaf jangan terlalu keren. Harus gini dikit nih. Sama ini turun. Entah kenapa. Karena ngelihat dia. Tiba-tiba ngomongin Robby Purba. Tapi nggak apa-apa. Kaget. Tapi secara timeline benar itu karena dia duluan. Kalau ditunggu kelamaan malah jadi basi. Itu keputusan yang tepat loh. Iya, karena sekarang tuh Robby Purba udah mulai ke rumahnya itu katanya. Rumah siapa? Orang tuanya dia minta maaf sama orang tuanya. Maaf jadi anak. Orang tuanya anjing. Kenapa orang tuanya anjing? Ajar lo update juga ya? Hah? Lo update Enggak, lo bener apa enggak bohong masih? Enggak lah. Oke, Cok. Ini kita mulai dari video-video aja ya. Siap. Oke, ini ada gosip katanya ini suksesi yang masih jauh terjadi. Jadi ada peluncuran buku judulnya Gibran The Next President tanggal 14 Januari kemarin di Hotel Solo. Gibran baru akan menjadi wapres nih di kabinet berikut. Tiba-tiba udah ada bukunya nih. Gibran The Next President. Bagaimana menurut lo? Kalau jawaban bercandanya, ini berarti kesempatan buat saya menjadi buzzer beliau lagi. Keren. Gelombang 2 ya. Gelombang 2 berarti kita secara ekonomi masih ada kesempatan. Masih terjaga. Masih terjaga. Iya. Tapi kalau jawaban seriusnya ya ini hak semua orang lah. Hak semua orang. Iya. Bukan warga Human right ya. Asian value. Asian value. Dan maksud gua kan ini kan menurut si mas-mas ini. Iya. Ya kan udah pasti ya apakah kejadian kan ya kemungkinan besar iya gitu. Parah lo ketawa. Lu yang parah anjing. Karena emang penulisnya ini sebenarnya paranormal. Jadi dia nulis buku ini paranormal. Dia tahu bahwa presiden nanti tuh Gibran. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak butuh paranormal sih untuk bisa memprediksi kemungkinan besar apakah akan terjadi. Contoh? Seperti ini. Contohnya seperti mungkin ini. Maksud gue udah kebaca lah. Pasti beliau langkah politik ke depannya pasti akan menjadi presiden. Ya, gitu. betul. Karena sebelum-sebelumnya juga kan begitu. Wakil-wakil presiden yang mencoba lagi untuk jadi presiden. Tapi kebanyakan kan gagal gitu. Kalau ini kan sudah jaminan sepertinya ya. Wah parah banget. Parah. Ini mendukung politik dinasti lo. Parah lo. Asian value lo. Nggak mendukung politik dinasti. Kan ada gelombang 2 jadi. Oke, berarti kesimpulannya ini tetap Asian value ya? Iyalah. Dan hak asasi manusia hak gitu. asasi lah. Masalahnya kan dia juga dia sengaja kasih loophole bang. Oke. Gibran the next president tapi nggak dikasih spesifik kapan. Tanggalnya tahunnya benar-benar. Dan juga kita kan nggak baca nih isinya seperti mungkin twistnya itu the next model ini sikat gigi. Enggak. Benar. Jadi walaupun Megani ngaco tapi ini ternyata benar. Apa? Jadi buku ini berisi tentang upaya Gibran dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Orang mikirnya, padahal buku ini sesungguhnya membahas soal Gibran sebagai peristiwa budaya. Budaya anak mantan presiden siap-siap jadi presiden. Ya betul. Budaya apa itu? Itu budaya Asian value. Itu Asian value. Iya, budaya dinasti itu. Tapi nggak apa lah ya. Apa-apa. Aman ya. Maksud gua kan cuman karena lo anak presiden masa hak politik lo jadi mati. Berarti ini termasuk clickbait ya judulnya itu ya. Siapa tahu sarkas, kita nggak tahu. Ya, tapi kayaknya Tapi Gibrannya datang. Kalau sarkas masa Gibrannya datang? Ya kan dia emang suka begitu. Dia emang menikmati hal itu ya. Dia menikmati hal itu ya. Dia emang random bro. Ini A1 nih, info Gibran mah A1. Iya. Gini banget dia sama Gibran mah. Tapi kalau menurut lo nih, lo kan lumayan dekat lah. Enggak lah, nggak sedekat itu lah, jauh lah. Ya kalau misalnya lo ngelihat Gibran tahu ada buku ini, menurut lo responnya bagaimana? Gua rasa nanti dia akan mewajibkan anak-anak SD
Makin jatuh nama Gibran anjing. Tapi dia sudah mulai kan bagi-bagi buku ke Bardian Etes. Iya benar. Nah, maksud gue ya nggak mungkin lah. Tapi siapa tahu itu nanti tolak ukur kelulusan. Bukan NEM, tapi seberapa menguasai Anda terhadap buku ini. Oh, benar-benar. Bisa jadi loh. Benar-benar. Jadi dari 100 soal itu 90%-nya itu pertanyaan-pertanyaan tentang buku ini. Iya, siapa tahu, kita nggak tahu. Iya, kita juga nggak tahu. Iya, benar-benar. Kan itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, tapi berapa persennya kita nggak tahu. Iya. Gitu. Nah, betul. Nah, menurut gua Gibran datang sana kan sebagai apresiasi dari orang yang, oh saya berterima kasih sekali ada orang yang sangat percaya bahwa saya bisa menjadi. Ya orang masih percaya kalau bapak lu presiden. Gibran. Tapi kan Cok, lo kan hitungannya circle-nya A1 lah dari Gibran ya. Oh, enggak, kita bisa dibilang gitu dong. Dibanding sama gue sama McDaniel mah jauh lah kedekatan lo gitu Bahkan kan. ketika ada dia katanya di Coki, Ini udah mulai Gibran pas pampres tuh udah nggak ngedekat, dia ngejauh aja. Karena Takut sama dia. apaan sih anjing banget humornya bangsa. Kita takut Terlalu dibilang tendensius cucok. jokesnya. Terlalu tendensius. Kenapa? Iya, maksud gue adalah akan banyak orang yang mengkritik lo juga dong pastinya. Kalau misalnya lo selalu setuju dengan langkah dia, kan kita bisa bilang gitu dong. Gue banyak sih opini-opini mengenai apa yang sedang terjadi. Tapi kayaknya sekarang gue lebih memilih untuk mengeluarkan opini itu di panggung berbayar aja. Oh, oke. Kenapa? Karena udah di panggung yang tidak berbayar juga cuman jadi sensasi dan abis itu nggak jadi apa-apa. Iya benar-benar malah jadi bulian doang ya. Ya penting lah jadi bulan, tapi tidak bisa dikonversi jadi apapun. Jadi sebuah Tapi keuntungan katanya gitu kan ya. kadang masyarakat awam tuh berharap dari orang-orang kayak lu yang jago komunikasi, jago menyampaikan sesuatu tuh bisa opini lu tuh bisa merubah gitu. Nah, itu yang salah. Bukan concern lo juga berarti kan? Iya, karena maksud gua sudah ada orang-orang yang lebih hebat lah daripada gua. Oke. Yang bisa mengutarakan itu dengan tepat. Betul. Dan minus satu orang dan siapalah saya sampai saya sebegitu penting dan integralnya dalam proses perubahan. Wah, Saya tidak mau jadi bagian dari perubahan. Iya, San. kenapa? Loh, itu anak abah. Iya. Oke, kita pindah aja ke next video Jokes ya. jokes Oke. jokes. Ini dia. Jokes ya tadi. Jokes Ini ya. adalah video kedua. Wah, Jadi anjing, baru-baru ini ada cekcok antara fotografer dengan security di GBK. Lo udah pada lihat kan ya? Sorry, ini kayak Gen Z gitu ya? Security-nya, benar nggak sih? Iya, Benar. kursi muda-muda gitu yang tuh nih. Tapi harusnya sebagai security sih nggak usah emosional kayak gini ya. Jadi kayaknya nih di GBK kan memang sudah dilarang fotografer Ya. bawa kamera profesional ya. Nah, tapi ngelarangnya tuh ngata-ngatain anjing babi. Nah, ini jadi permasalahan nih. Oke. Yang kocak, tadinya security-nya galak, lama-kelamaan kicep. Oh, Tiba-tiba- yang mana sih security-nya nih? Yang baju hitam dan baju coklat. Baju coklat. Oh. Yang ada pakai tas terjun tuh dia tuh. Dan Mau ini di terjun. GBK ya tempat orang berolahraga. Iya, Tapi iya, orang iya, tidak iya, boleh iya, bawa iya, kamera iya. tuh. Gue belum ketemu sih kenapa. Oke, kita ngerti lah ini poin-poinnya. Tapi menurut gua ini yang pengen gua highlight ya. Yang pertama, security kan tugasnya Mengamankan. mengamankan. Ya. Ya. Dari video itu security yang pakai baju hijau ya? Ya. Iya. Bukan Lu hijau buta itu. warna. Oh iya lupa. Coklat sama hitam ini nih. Ya, ini Iya. hitam, yang satu coklat ya? Iya. Yang satu Coklat muda, coklat muda. Ini badannya kurus sekali ya? Oh. Iya, tidak apakah Mencerminkan ya? Nah, iya betul. Saya sih lebih khawatir di situ. Khawatir di situ ya? Karena tidak intimidating dan bahkan presence-nya pun seperti tukang cilok. Loh bener, Bro. Kalau dia nggak pakai itu, siapa yang tahu, Bro? Iya, tapi kan Bro, cepat. tapi kan cepak bro. Bangsa cepak doang mah. Tukang parkir liar nggak cepak asuh. Tukang cilok mah nggak sempat untuk nyukur lagi. Nggak ada tukang cilok cepak, pasti gondrong tukang cilok mah. Kenapa? Ya waktunya habis buat ngebulut-bulutin. Makanya mungkin dia ngomongnya langsung, anjing, Iya, bagus," kayaknya gitu ya. feeling gua nih dari psikologi Buat dia nutupin perlu badannya. iya, dia harus yang penting gua galak, cikuah-kuah. Iya, nyaring. Karena kan kecil, tapi gitu. Kalau herder kan langsung gitu dia. Mas, kalau orang tuanya lihat ini mas, anaknya tuh dibangga-banggakan, wah jadi security Anda anggap tukang cilok, Anda anggap Chihuahua. Terus nanti orang tuanya, kan gua bilang apa, jangan jadi Loh, security. enggak, maksud gue gini, kalau misalnya memang secara badan tidak memenuhi standar, setidaknya secara komunikasi memenuhi standar. Oh, benar. Ini dua-duanya tidak. Udah badan joking
ngomong nggak bisa. Bangsat kenapa ente ada di situ gitu loh. benar-benar. Itu kan yang kita bingung kan. Maksud gua kalau badannya begitu tapi setidaknya ngomong sopan kan. Gua rasa dia yang jadi masalah karena dia ngomong kasar kan. Iya betul. Tapi Itu dimasalahin jadinya. Dipermasalahin juga karena nggak ada bukti. Mana buktinya? Tapi si orang yang diomongin babi itu ngerasa sebelumnya. Ya kenapa lu kalau misalnya ngelarang kita nggak usah pakai kata babi dong? Iya. Emang itu yang dimasalahin. Walaupun sebenarnya poinnya adalah dia Melanggar juga. Tapi mungkin harus ada ya selain itu juga harus ada sosialisasi. Tapi mungkin gini ya, kan ini kalau gua lihat kenapa badannya ceking-ceking kayak gini gitu ya. Ini kan bisa dibilang security yang baru lulus. Biasanya gitu, yang baru lulus yang pendidikan tuh biasanya gitu karena makan kurang, asupan kurang karena lebih banyak. Tapi kalau dibuka ini badannya tuh kotak-kotak semua. Atau mungkin tadinya dia berisi, tapi karena banyak kameramen gelap itu yang lari-lari di GBK, dia ngejar jadi kurus. Jadi marah tuh. Gak sesusah itu hidupnya. Masa lari setengah jam langsung kurus. Ya tapi apapun itu menurut gua dari pihak GBK, dari security-nya juga komunikasi harus diperbaiki. Betul, setuju gua. Dan dari pihak GBK-nya mungkin harus melakukan sosialisasi kenapa sih nggak boleh ada pemotretan. Kita dijelasin aja alasannya gitu. Dan memang harusnya kalau dia ngomongnya sopan, itu kan si kameramennya nggak bisa ngomong lagi tuh. Karena dia udah ngelanggar kan. Benar. Dan mungkin dia akan nurut juga sih. Akan nurut. Akhirnya si kameramen yang bilang, babi lu. Mancing. Gue dibilang babi sama gue. Mana sih gue? Gitu. Apa sih? Absurd banget, bangsat nggak jelas. Enggak, maksudnya gue nggak nyalain security juga. Dia sebagai orang yang memang punya tanggung jawab. Atau mungkin capek kali bang, security-nya. Gue coba memahami dari sisi security. Mungkin ini adalah orang pakai kamera ke 100 hari itu, yang akhirnya dia merasa anjir lah, masa orang nggak ngerti-ngerti, orang udah jelas-jelas apa segala macam. Dia kena getahnya berarti. Dia kena getahnya. Mungkin dari 100 itu kan babi ini belum keluar. Mungkin awalnya dia mulai dengan Sia Maneh gitu. Sunda sekali ya. Bunga atau bunga-bungaan, sebelumnya bunga-bungaan mungkin. Mawar lu gitu. Melatih lu, lama-lama kesel babi. Menurut gue dua-duanya salah. Tapi nggak apa-apa. Ini kan juga jadi bahan kita kan. Ini yang gue agak ganggu sih di gue, menurut lu kenapa, lu setuju gak sih kalau di GBK itu nggak boleh ada kamera profesional? Ya gue nggak tahu alasannya. Kalau menurut lu sendiri deh, tanpa tahu apapun gitu, kalau menurut lu ada larangan seperti itu, lu bagaimana? Nggak tahu sih, gue harus tahu dulu alasannya kenapa. Masalahnya gue nggak tahu alasannya kenapa nggak boleh. Jadi gue ada pertanyaan. Jadi mungkin itu sosialisasinya aja ya? Ya. Ya tanpa konflik ini kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Atau mungkin gini ya, nggak tahu ini mungkin ya ini asumsi gua aja. Jangan-jangan memang sudah ada fotografer khusus dari GBK gitu. Jadi ketika ada fotografer liar, itu maksudnya itu jadi larangan karena ada fotografer khusus di GBK. Fotografi liar tuh gimana ya? Fotografi Enggak wow, cuman enggak pakai celana aja deh. Kalau itu sih ganggu sih. Itu ganggu banget. Orang lagi jogging. Tabrak mobil dong itu. Mungkin makanya disebut babi kali ya. Tapi ini fenomena biasa lah. Sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan ngomong baik-baik aja. Ya kalaupun misalnya ada aturan nggak boleh dilarang fotografer, mungkin ada kebijakan yang memang pihak GBK yang tahu untuk menyelamatkan GBK-nya kah, untuk GBK di mata dunia, di mata orang-orang tetap kelihatan bagus kah gitu. Atau mungkin untuk menghindari, untuk memvalue privacy orang-orang. Karena gue nggak tahu di Indonesia gimana hukumnya bang ya. Di luar negeri itu foto tuh harus izin loh. Ada tempat-tempat tertentu yang foto tuh harus izin. Kan kita nggak pernah tahu angle setiap individu tuh yang mana. Beda-beda ya. Iya, kan kita juga nggak tahu kenapa dia mau difoto waktu lagi itu. Apakah itu espionase, atau memang untuk art. Setahu gue juga bahkan yang fotografer yang di tempat-tempat pasar tuh juga bisa kadang izin juga. Pas boleh nggak saya foto gitu. Ya mungkin gue nggak ngerti juga. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita juga nggak tahu. Tapi ada ini juga mungkin ya. Mungkin ada kan. Kalau kita datang satu tempat yang bukan tempat kita terus mau usaha di situ, harusnya ada izin dong dari tempat itu. Nah kan banyak fotografer liar yang di GBK moto, terus akhirnya jadiin duit, ditaruh di Instagram gitu. Tapi nggak ada pemasukan buat GBK-nya. Ya bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin kalau pihak GBK ingin klarifikasi bisa didebatin gosip. Tapi dikasih tuh. Jadi GBK, babi lu. Boleh lihat komen-komen dari orang sih ngeliat tanggapan kayak gini. Coba kita lihat tanggapan, lebih ngebela siapa ya? Coba kita lihat. Nih gue bacain ya. Ini yang paling atas nih. Udah jelas satpamnya bilang di GBK nggak boleh ngerekam kecuali orang-orang yang berkepentingan atas GBK baru boleh. Ini konten kreator tanpa sepengetahuan pihak security-nya dia main dokumentasi aja ya. Jelas security pasti marah. Wah panjangnya nggak seru, ini nggak ada punchline lagi. Tapi semuanya kayaknya lebih ke security. Iya. Yang satu nggak tahu aturan, yang satu nggak punya attitude. Iya. Oke. Iya.
Udah dua-duanya masalah Tapi memang security ya. terbaik security BCA. Iya benar. Ada juga komen kayak gitu di sini. Sehebat apapun kamu, setinggi apapun pangkatmu, etika yang utama. Ini juga pasti nggak tinggi-tinggi banget nih. Iya, kasus biasanya ini enggak. Pasti pengangguran dia Iya, kayaknya. pengangguran juga nih. Lagian kenapa sih yang nggak boleh motret? Oh ini bagus nih. Lagian kenapa sih yang nggak boleh motret pakai kamera, tapi pakai HP boleh? Bedanya apaan ya? Nah, ini tugas GBK untuk menjawab. Nah benar. Endra 85 akan dijawab sama Mungkin GBK. nanti akan dibalas oleh pihak GBK. Babi lu tetap orang. Adminnya orang tadi. Babi lu ini tetap salah. Ya, kita nggak tahu ya. Oke, memang olahraga tuh selalu menjadi masalah ya di Indonesia. Iya. Karena di video berikut ini juga berhubungan dengan olahraga? Iya, berhubungan olahraga dan ini bermasalah. Oke. Oke, ini adalah momennya ya. Ini towel ditimpukin botol saat nobar di velodrome. Anda tidak tahu di botolnya itu ada opini. Itu plot twistnya. Ternyata sebenarnya kalau dibuka jadi maksud saya Bang. Kayak ini message in the bottle. Iya, message in the bottle.